menjadi leading. Ya, semua akan berlomba-lomba ke arah sana. Nanti akan kita lihat seperti apa prediksinya begitu. Kita lanjut. Nah, di kearsipan ini mudah-mudahan saya nggak salah. Ya, ini ada Bu Anita, ada Pak Edi, ada Bu Ida, ya, yang biasanya berkecimpung di arsip. Ya, karena kalau saya untuk kearsipannya kurang mateng lah, begitu ya. Karena belajarnya instan. 2 tahun dipaksa harus tahu semuanya. Wah, ini kan sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, tapi enggak apa-apa. Ya. Nah, di sini ada beberapa proses. Ya. Mohon nanti kalau salah, saya diingatkan. Ini di arsip ada arsip dinamis, ada vital, aktif, inaktif. Gitu. Nah, bagaimana kita menempatkan teknologinya nanti? Di vital ini biasanya ada pengelolaan arsip vital. Ya, ini biasanya include dengan sistem unit masing-masing. Ya, sistem unit masing-masing. Misalkan arsip pegawai itu include di kepegawaian. Misalkan aset itu include di Sarpras. Mereka sudah punya aplikasi-aplikasi sendiri. Kita tinggal meminta datanya saja sebenarnya. Ya, datanya saja. Jika mereka sudah melakukannya dengan baik. Tapi kalau belum ya berarti ya kita membantu untuk menatanya. Kemudian di arsip aktif dan inaktif ini ada, saya contohkan ada SIKD gitu. Ya. Ada SIKD, kemudian bisa SINDE, ya. Tapi SINDE itu khusus persuratan, gitu ya. Yang akhir-akhir ini rame, ya dibicarakan tentang SINDE, ya. Nanti kalau nggak melaksanakan SINDE tidak akan diberikan bantuan. Wah, biasanya kan begitu ya. Main power. Nah, ini kalau dengan main power begitu saya kok enggak seberapa empati malahan ya. Harusnya kan sama-sama kita duduk bareng gimana caranya bisa berjalan. Misalkan kita butuh EPI ya difasilitasi sehingga memang bisa sinkron antara sistem yang sudah berjalan dengan SINDE. Kemudian ada statis di sini. Ya, ini ICA Atom. Ya, saya sarankan untuk statis ICA Atom atau access to memory. Kalau ingin belajar ke UI, ke Bu Anon, ya. Nah, Bu Anon itu sudah berhasil mengembangkan SCAR. Nah, SCAR-nya UI itu sudah Atom, ya, access to memory basisnya, tetapi di customize versi UI menjadi SCAR. Nah, untuk ke depan nanti dari perkembangan apa yang ada ketika arsipnya ini bertambah banyak, ini menjadi sebuah teknologi baru yang bisa kita terapkan di sini, yaitu big data. Ya, ini yang nanti next time di webinarnya Papti akan dibahas tentang data science, ya, melingkupi big data. Kemudian ada knowledge management. Ya, ketika semua proses ini berjalan, tentunya kan tidak berjalan serta-merta. Ada perilaku-perilaku yang menyertai dan segala macamnya. Maka itu bisa ditangkap di knowledge management. Ya. Misalkan buat startup ruang arsip begitu ya. Kan ada ruang guru. Nah, kita jangan kalah, kita buat ruang arsip. Nanti bertemunya para arsiparis dan pengguna arsip seperti Halodoc, ya, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, ya, tempat kita belajar bareng. Ini bisa masuk dalam kategori di knowledge management. Baik, kita lanjut. Ini peralatan kita yang biasa kita pakai ketika kita mengelola arsip.
Ya, tentunya semuanya ini sudah tidak asing lah bagi kita semuanya begitu. Ya, uh, hanya saja untuk digitalisasi yang model-model kecil ini nanti akan tergerus dengan mobile. Jadi smartphone yang canggih nanti pasti suatu saat ya, tidak akan lama lah ya, karena sekarang kamera kan sudah resolusinya besar-besar. Nah itu bisa untuk memfoto dokumen dan lain sebagainya itu sangat cepat sekali. Sehingga suatu saat nanti administrasi itu atau sekretari tidak butuh komputer, tapi butuhnya cuma smartphone. Ya, tinggal di foto, kirim, scan, kirim, begitu. Akan lebih mudah dan lebih fleksibel. Ya. Baik, kita lanjut. Lalu bagaimana strateginya ketika kita ingin membangun IT ya untuk mengelola arsip dengan baik? Pertama, kita harus mendesain apa yang dinamakan dengan ITMP, yaitu IT Master Plan. Ya. Kalau orang reformbil bilangnya roadmap. Ya ini. Kalau kita di bahasa manajemen bilangnya roadmap. Tapi kalau di bahasa IT-nya ini bilangnya ITMP, IT Master Plan. IT Master Plan ini akan memetakan semua modal yang kita punya, ya, mendata semua resource, sarana prasarana SDM, kemudian kita menentukan pilihan, ya, teknologinya, prosesnya, ya, sampai dengan hierarki informasi yang akan kita bentuk seperti apa. Ini harus ditentukan sejak awal, ya, supaya kebermanfaatannya nanti jadi optimal. Jangan sampai nanti kita membuat aplikasi tapi pimpinan merasa nggak bermanfaat karena dia tidak memperoleh hasil dari aplikasi yang kita jalankan. Ya, jangan sampai seperti itu begitu. Ataupun ada misalkan pengelola arsip ya yang setelah adanya aplikasi dia merasa tersingkir. Nah, ini jangan sampai terjadi juga hal yang seperti itu. Kemudian di dalam IT Master Plan ini targetnya adalah enterprise software. Jadi ibarat kita membangun rumah, ini market gedungnya, ya, market rumahnya. Apakah mau dibuat tingkat 2, tingkat 3, ya, berapa kamar, ya, ruang tamunya seperti apa, nah itu ibaratnya IT master plan. Nanti baru setelah IT master plan ini terbentuk, baru nanti kita tuangkan di dalam IT strategic plan. Ini yang tahunan biasanya. Ya. Jadi misal kita modalnya sedikit, maka kita bangun ruang tamu dulu. Nanti tahun depan nambah kamar, tahun depan tingkat begitu. Ya. Sehingga nanti pada akhirnya akan tercapai yang namanya software itu yang enterprise, sehingga terintegrasi semua dari hulu sampai hilir. Ya. Kenapa harus seperti ini? Ya, karena orang jarang membuat seperti ini. Yang ada nanti terakhirnya di tengah-tengah itu tambal sulam. Ya, nggak cocok. Misalkan database-nya, nggak cocok aplikasinya, nggak cocok hardware-nya. Yang ada bongkar pasang. Nah, supaya tidak bongkar pasang, maka harus dibuat IT Master Plan dan IT Strategic Plan. Apa yang nanti ingin diraih ketika kita menerapkan Master Plan dan Strategic Plan, yaitu ini saya mengutip punyanya reformasi birokrasi ya. Ya memang ini goal yang ideal ya, faster, cheaper, better. Ya, ini di semua otomasi, di semua inovasi pasti faster, cheaper, better. Ya. Nah, agar ini semua bisa tercapai, maka yang pertama hindari outsourcing. Ya.
boleh outsourcing dengan catatan open source. Artinya source code-nya kita yang pegang. Tapi kalau outsourcing, tapi source code-nya tidak kita pegang, hindari. Itu sama saja kita menggali lubang untuk diri kita sendiri. Ya, siap-siap ya lifetime-nya akan segera habis begitu. Jadi kalau bisa ya di custom sendiri, di develop sendiri. Oh, kita kan orang arsip, nggak punya orang IT. Nah, ya kita kerjasama dengan unit TI yang ada di instansi kita masing-masing. Karena mau tidak mau harus customable. Ya, karena kalau outsourcing, dikit-dikit panggil orang, dikit-dikit tergantung. Nah, ini kita akan nggak merdeka begitu. Kalau nggak merdeka, kita akan terganjal di sini nanti. Ketika kita mengembangkan sesuatu, oh sudah nggak bisa, oh orangnya sudah keluar negeri, nah, ini repot nanti. Ya. Kemudian yang kedua, development. Development ini merupakan rancang bangun yang kita lakukan harus sesuai dengan ITSP dan ITMP. Ya, kalau tidak sesuai ya kita evaluasi, ya, supaya menjadi mulus dan bisa terbangun aplikasi yang kita inginkan. Ya. Ada hambatan yang luar biasa sebenarnya ketika kita mengimplementasikan teknologi, yaitu masalah sosial. Sosial ini menjadi number one sih kalau menurut saya pribadi. Ya, sosial ini menjadi number one. Ya, karena sebagus apapun aplikasi, kalau sosialnya sudah tidak menerima, ya tidak akan bisa berjalan. Ya. Walaupun aplikasi itu jelek, ya menurut kita ya jelek, terus aplikasi itu effortnya tidak otomatis, masih semi otomatis, ya bahkan manualnya masih kelihatan. Tapi kalau menurut mereka nyaman, ini bisa berjalan optimal malahan. Ya. Maka di tingkat sosial ini harus kita perhatikan masalah usability-nya dan transfer knowledge-nya. Ya. Karena kalau tidak, ini akan fault di sini, di sosial. Kalau sosial fault, bagus apapun aplikasi, ya pasti tidak akan dipakai. Ya, buat apa? Wong dengan WA saja saya bisa berkirim surat, kenapa harus pakai SIKD? Ya, dengan WA saja saya bisa lebih cepat, kenapa dengan email? Nah, ini kan butuh transfer knowledge yang kita pahamkan kepada pengguna. Ya. Karena masalah kearsipan kan tidak hanya masalah kecepatan, tapi ada autentikasi, kemudian ada masalah historis, itu yang mereka harus paham begitu. Karena kalau tidak, mereka berpikirnya teknis pasti. Ya lebih cepat, lebih baik begitu nanti jadinya para pengguna. Baik, kita lanjut. Dengan begitu, Bapak Ibu semua, maka ketika kita membangun teknologi informasi untuk tata kelola arsip, pilihannya jatuhnya adalah pada kita memilih aplikasi yang open source. Kita memilih teknologi yang open source, gitu. Kita pilih yang freeware. Kita pilih yang customize. Ya. Kita pilih yang web mobile. Ya. Dan kita pilih yang usability-nya tinggi atau user friendly. Ini syarat ketika kita ingin memilih sebuah aplikasi atau membangun sebuah aplikasi yang akan kita terapkan di kearsipan, gitu. Karena kalau tidak seperti ini, kita siap-siap akan susah ke depannya. Ya, akan susah. Karena ya tadi akan tergantung dengan orang, ya, akan berhadapan dengan sosial yang mengatakan aplikasinya sulit dioperasikan,
Ini fenomena yang luar biasa nanti yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu, kita tentukan standarnya, yaitu open source, freeware, customize, web mobile, usability atau user friendly. Ini harus terpenuhi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya? Biasanya, ini biasanya sih, ya boleh enggak biasa juga enggak apa-apa. Biasanya ITMP sebagai blueprint. Ini harus ada duluan untuk 5 tahunan. Pak, kita enggak ingin 5 tahunan. Ya. Kita ingin 20 tahun. Oh, boleh, enggak apa-apa. Ya. Ini biasanya dibuat 5 tahunan kan masa periodisasi. Ya. Masa periodisasi dari institusi atau manajerial. Jadi 5 tahunan, kemudian ITSP ini tahunan, ya. Kemudian jangan lupa ada social impact dan feedback untuk output implementasi dari ITSP. Ini harus kita lakukan, ya. Jadi minimal setahun sekali itu ada MONEV, monitoring dan evaluasi. Pasti ada fitur yang customable di unit-unit tertentu. Ya, antara UI, ITB, UNPAD, UNER pasti tidak sama karakternya, dan itu pasti terus berkembang. Terkadang ganti pimpinan itu fiturnya minta ganti. Ya. Ini kan agak apa ya, agile ya, agak agile ini. Jadi makanya software atau teknologi itu harus customable, sehingga bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan dengan cepat. Nah, syarat supaya bisa di custom kebutuhan dengan cepat apa? Open source syaratnya. Open source yang tidak bermasalah berarti yang freeware, karena nggak ada tuntutan hukum di belakang harinya, gitu. Kemudian custom yang sukses adalah custom yang user friendly, begitu. Ini strategi ketika kita melakukan implementasi. Baik, Bapak Ibu, bagaimana tipsnya nanti? Ya, pertama, mau tidak mau SDM TI mutlak harus dimiliki agar tidak outsourcing. Tapi ini saya yakin semua institusi pasti punya lah, ya. Unit TI pasti punya. Nah, ini menjadi fundamental utama, ya, sangat core sekali, gitu, ketika kita ingin mengembangkan teknologi dan aplikasi di kearsipan. Kemudian yang kedua, untuk pemilihan operating system, engine aplikasi, engine database, ini harus sesuai dengan rencana institusi. Gitu. Jangan sampai misalkan induknya Oracle, kita di unit arsip nilainya MySQL. Jangan sampai begitu. Nanti akan susah. Kita akan membuat aplikasi interface lagi, ya, untuk mengintegrasikan antara MySQL dengan Oracle. Jadi lebih baik linear. Ya. Kalau MySQL semua. Kalau Postgre semua. Gitu. Kalau misalkan web aplikasinya framework, ya framework semua. Jangan satu framework, satu native. Nah, ini akan tidak bagus nanti ketika dilakukan sinkronisasi dan tidak pernah menjadi enterprise nantinya. Kemudian yang ketiga, teknologi software dan hardware ini kita prediksi durasinya 15 sampai 20 tahun. Ya. Contohnya kita beli laptop kita beli itu daya tahannya berapa lama sih? Begitu. Ya. Harusnya laptop itu kalau license, ya, bukan black market, tapi build up, ya, build up, apapun itu laptop ataupun PC, itu lifetime-nya biasanya 15 sampai 20 tahunan. Ya, enggak 5 tahun terus rusak, enggak harusnya. Dia akan tahan, ya, akan tahan. Sehingga pilihannya
untuk tren ke depan, maka kita harus pilih teknologi yang berbasis web responsif ataupun berbasis mobile. Desktop aplikasi sudah tidak dikembangkan lagi, ya. Lifetime-nya akan segera habis untuk aplikasi-aplikasi yang desktop. Ya. Baik, kita lanjutkan. Implementasi ini nanti akan berhasil, ya, jika semuanya berjalan sesuai ITSP dan ITMP dengan impact sosial yang lebih kecil. Ya. Keberhasilan sebuah pengembangan di teknologi informasi, yang pertama tidak dilihat dari canggihnya teknologi, tidak. Ya. Tetapi dilihat dari usability-nya, bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Yang terpenting ini, ya, buat apa canggih-canggih, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Ya. Yang penting bagi pengguna itu pekerjaan bisa lancar, pekerjaan bisa terselesaikan. Kemudian yang ketiga, maintenance-nya tidak ribet, ya. Stabilitas terjaga. Ya. Ini kalau outsourcing, wah, sangat ribet sekali maintenance-nya, dan stabilitasnya akan kita tergantung sama orang, gitu. Yang keempat, ini pasti akan berhasil jika aplikasi itu faster, cheaper, dan better. Nah, ini ya pandai-pandainya kita merangkai semuanya tadi untuk memenuhi syarat-syarat minimal karakter dari sebuah software, sehingga implementasinya bisa faster, cheaper, dan better. Ya. Ini contoh rancangan implementasi, Bapak Ibu semua. Yang paling bawah ini transaksional. Ya. Kalau di unit kita ada SIKD, SIKS, Atom, Sinde, ini semuanya pada level transaksional masih. Ya. Baru nanti kita evaluasi, kita naikkan, kita tambahi fitur report kinerja. Melalui SIKD kita bisa mengukur berapa kecepatan sekretaris, misalkan, berapa kecepatan arsiparis, ya, bisa mengukur kinerjanya masing-masing. Nah, itu sudah satu tahap berikutnya. Kemudian bisa dimunculkan data inventaris arsip secara otomatis. Ya, ini sudah satu next di atasnya. Bisa melakukan penyusutan secara otomatis. Nah, ini sudah juga satu next. Tapi kalau ini belum bisa kita munculkan, kita masih di level ini, level TPS. Ya. Kemudian naik lagi, ketika berimpact dengan sosial, maka ini harus ada knowledge management. Ya. Biasanya kalau knowledge management kan kita lakukan dengan forum diskusi, secara tatap muka, forum diskusi di WA. Nah, mulailah kita buat portal yang mencatat historis semuanya, ya, mencatat historis semuanya. Hingga nanti kita bisa melihat, ya, masukan-masukan dan bisa mengembangkan ke depan secara optimal. Kalau ini sudah bertahun-tahun terjadi, pasti nanti akan muncul khasanah arsip. Ya, ini dengan big data, ya, ini bisa kita munculkan khasanah arsip. Dan pada akhirnya di level Executive Information System, ini tinggal tekan satu tombol, semuanya bisa memunculkan informasi yang luar biasa. Ya. Untuk membangun ini butuh berapa tahun? Ya, ini tergantung kondisi kita masing-masing. Ya. Rata-rata unit, ya, itu terlenanya di sini semua. Ya. Level ini saja sudah cukup buat mereka. Tapi sebenarnya ada level yang lebih bagus lagi, yaitu Executive Information System. Di level paling pucuk. Ya. Nah, teknologi masa depan, ini Bapak Ibu, saya munculkan ini untuk menjadi pertimbangan kita. Ketika kita nanti akan mengembangkan teknologi, maka yang pertama,
pilihlah teknologi yang menggunakan sistem platform mobile. Karena kalau mobile ini untuk 20 tahun ke depan pun insya Allah masih lifetime-nya masih terjaga. Begitu. Kenapa begitu? Ya, karena scan, kirim, olah, terima, analisis, itu dalam satu genggaman. Ya. Misalkan di resepsionis surat masuk tinggal difoto, cekrek, kemudian convert, kirim, ya dari handphone. Sudah tidak perlu scanner, sudah tidak perlu komputer. Sehingga semuanya nanti akan lebih mudah, lebih sederhana, dan lebih baik. Begitu. Ya. Itu Bapak Ibu secara konsep begitu. Suaranya hilang. Kita buat ITMP seperti ini 2016 ya. Kita membangun mobile office dan Saga. 2017 kita integrated Saga. 2018 kita support KIP, Keterbukaan Informasi Publik. 2019 kita menjadi repository ya, archive gitu ya. Kemudian 2020 kita bisa menyumbang Webometrik ya, untuk institusi kita. Ya. Ini contoh master plan, ya, contoh master plan. Kemudian ada strategic planning tiap tahunnya, ya, tiap tahunnya. Yang 2016 tidak ikut, ya, karena ini kan paparan 2017. Tiap tahunnya, misalkan 2017, ini yang kita lakukan. Ya. Jadi kita melakukan digitalisasi arsip ya di Unair dengan Saga, sistem arsip Airlangga. Ini semua unit kita libatkan sehingga arsipnya dimasukkan ke sistem. Tujuannya ya supaya retrieve-nya cepat. Itu saja kemarin di awal ya. Kita mengumpulkan semua unit, kita jelaskan kenapa harus di-scan supaya pencariannya cepat. Nah, itu akhirnya dilakukan semuanya. Dan ini prosesnya masih terus berjalan. Ya, ini di 2017 bisa kita buat Renstra seperti ini. Bisa juga nanti di 2017 kita buat tahapan. Ini tahapan 4 bulan pertama. Ya, tahapan 4 bulan pertama kita lakukan dokumen tekstual, yaitu SK digital. Nih. Kemudian tahap kedua ini unitnya berubah. Ya, yang pertama direktorat dan fakultas, yang kedua ini lembaga. Ya, sudah mulai masuk. Kemudian tahap ketiga terakhir ini sinkronisasi semuanya dengan Cyber Campus, ya, dengan aplikasi SDM. Jadi hasil dari SK digital tadi, ya ini dibuat masukan ke Cyber Campus di modulnya dosen, sehingga ada warna arsip di sana. Ya, alhamdulillah saat ini semua dosen, guru besar ini sudah selesai. Ya, tapi UNER masih kalah sama UI. UI sudah jauh, yang di-scan sudah luar biasa, lebih jauh lagi begitu ya. Ini Bu Anun ya. Ini luar biasa nih kalau UI malah yang di-scan. Ini kita lakukan. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan warna arsip. Warna arsip di lingkungan unit kita. Ya. Di lingkungan institusi perguruan tinggi kita. Oh, ternyata arsip bisa. Gitu. Ternyata arsip bisa memberikan dokumen-dokumen yang mereka tidak sangka.
Akhirnya saat ini ketika dosen masuk ke Cyber Campus, klik semua SK CPNS sampai dengan SK terakhir itu keluar dalam bentuk digital. Nah, ini kan tidak disangka oleh mereka. Ya. Kita buat seperti itu, begitu supaya nilai bermanfaatannya terasa. Ya. Yang semula arsip nanti, wah yang nomor sekian, ternyata mereka kaget. Loh ini siapa yang ngerjakan? Arsip. Loh kok bisa? Begitu. Kita kaya, Bapak Ibu, terhadap dokumen. Kita kaya terhadap historis. Ya, itu kekuatan kita. Ya, tinggal kita bisa mengolah menjadi sebuah informasi yang bisa bermanfaat gitu untuk unit-unit yang lain. Ini di 2018 ya, restorannya seperti ini, ITSP-nya, kemudian di 2019, kemudian di terakhir ini Webometric. Ya. Tapi ini sudah keburu COVID. Keburu COVID, jadi nanti ini kita evaluasi kembali di UNER ya, karena kena COVID. Ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan contoh dari IT Master Plan dan IT Strategic Plan yang kita lakukan di Universitas Airlangga ya, untuk periode 5 tahunan, 1 tahunan, ya. Saya kembalikan ke Bu Anita. Ya. Waduh, terima kasih Pak Yunus untuk sharingnya yang sangat menarik dan luar biasa itu dengan tema Cyber Campus itu. Selanjutnya, barangkali apabila ada pertanyaan dari hadirin yang ikut acara pada malam ini, silahkan untuk langsung saja, barangkali tekniknya bertanya. Ini semua sudah diunmute, jadi silahkan. Silahkan kami berikan kesempatan buat yang akan bertanya. Batin ngono mbek nyandak apa mbek delok YouTube apa tapi wir terus no batin ngono. Berusaha untuk seperti ini. Nah, iso wis enak enggak kepikiran sembarang. Itu Bu Siswari, ini suaranya terdengar. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya ke narasumber kita malam ini, Pak Yunus. Saya boleh Bu Anita? Silakan Pak, silakan. Terima kasih Bu Anita. Profesor Nanang, Pak Yunus, terima kasih sudah diberikan kesempatan bergabung. Ustaz Mulyana Pak dari ITB. Pak Yunus, sangat menarik apa yang disampaikan tadi. Jadi di tempat kami di ITB, sebenarnya kami sedang membangun juga Pak sistem informasi. Tadi Bapak banyak menyampaikan beberapa hal. Jadi di tempat kami itu karena sistem informasi yang terintegrasi milik institut sebenarnya belum jadi. Jadi selama proses transisi itu masing-masing unit sedang mengembangkan itu sendiri-sendiri Pak. Nah, di akhirnya kami sekarang di ITB sedang menyiapkan sistem yang rencananya inginnya semua unit menggunakan aplikasi ini. Yang jadi masalah tadi Bapak sampaikan, ada yang berbasis Oracle, ada yang berbasis MySQL, terus dihindari juga terkait dengan interface, padahal proses pembuatan sistem di tempat kami itu karena banyak pengembang sistem Pak, akhirnya sistem itu berdiri masing-masing. Jadi mau tidak mau interface itu kita siapkan juga. Dan terjadi Pak itu. Tapi alhamdulillah proses transaksi data, aliran informasinya masih bisa kita tangkap dengan cukup baik, walaupun memang interface-nya nyambung kemana-mana. Akhirnya tiap sistem mau tidak mau pakai interface juga Pak. Nah, yang jadi pertanyaan barangkali atau mohon saran dari Pak Yunus, di tempat kami itu kalau misalkan tahun ini kami akan merampungkan sistem informasi yang berlaku secara umum di ITB,
itu menurut Bapak, perkiraan Bapak kira-kira bagaimana proses transisi di unit-unit yang selama ini juga pegang sistem informasi yang dikembangkan masing-masing, Pak. Itu satu. Terus yang kedua, saran Bapak, sebaiknya gimana? Karena di kami itu tidak bisa dihindari juga, Pak. Oracle itu tetap ada, MySQL juga tetap dikembangkan. Jadi kami memang agak kesulitan kalau harus tidak membuat interface. Jadi ini problem yang harus terjadi di tempat kami. Mohon saran dan arahan dari Pak Yunus. Terima kasih, Pak. Wajahnya belum terlihat nih, Pak Usep. Tidak dibuka. Gimana, Pak? Wajahnya. Oh. Ini Pak sinyalnya jelek di sini, jadi saya kalau buka nggak hilang. Terima kasih, Pak. Silahkan langsung dijawab mungkin Langsung. Pak Yunus. Oke, matur nuwun Bu Anita. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Usep dari ITB. Apa yang disampaikan tadi itu biasa terjadi di semua unit, Pak Usep. Ya, biasa terjadi di semua unit. Nanti ujung akhirnya itu adalah double data. Ya, karena setiap unit punya aplikasi sendiri, punya data sendiri, maka nanti ujungnya itu dikhawatirkan double data. Ketika hal itu terjadi, maka yang valid yang mana? Nah, ini kan sangat menarik. Yang valid yang mana? Maka sebaiknya ada kebijakan, Pak Usep, di situ. Ada kebijakan mengenai data center. Jadi ada data utama. Data utama ini yang harus kita sepakati. Dan data utama ini menjadi sumber rujukan pertama dan valid yang pertama. Kalau nanti tiap unit mau mengembangkan lagi, nggak masalah. Tetapi ada rujukan data utama yang tersimpan di data center. Harus disepakati. Biasanya pakai kebijakan rektor. Pengalaman kami di UNER ketika melakukan sentralisasi data, itu perjuangannya luar biasa. Setahun nggak selesai. Setahun nggak selesai. 2 tahun baru bisa selesai. Jadi semua data disimpan ke data induk di data center. Baru semuanya aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh semua unit, rujukan datanya ke sana semua. Ya, data utama ke sana semua. Sehingga nanti tidak ada double data. Biasanya dikhawatirkan itu. Nanti misalkan ditanya berapa sih jumlah staf yang ada dari Direktorat SDM misalkan bilang 1.000, nanti dari keuangan bilang 1.100. Nah, itu akan terjadi kalau aplikasinya berbeda-beda. Ya, dengan database yang berbeda-beda. Nah, harus ditentukan data-data induk mana yang nggak boleh beda. Harus mengambil dari data center. Tapi kalau data khusus yang di tiap unit masing-masing boleh customable, karena kan memang untuk kebutuhan unit tersebut. Tidak untuk kebutuhan all satu institusi. Itu Pak Usep. Terus yang kedua, bagaimana menangani berbagai macam platform? Ya ini memang akan sedikit ribet dan prosesnya panjang, Pak Usep. Dan ini kalau orang IT itu kan kadang orangnya luar biasa ya. Kalau sudah minded MySQL, bilang MySQL yang paling baik. Kalau sudah minded SQL Server yang paling baik, begitu. Ada yang minded Oracle paling baik. Ya. Sebenarnya semuanya ya bagus, ya bagus sesuai dengan cost-nya, bagus sesuai SDM-nya. Ya, jangan sampai kita menetapkan teknologi, tapi SDM kita nggak bisa
mengoptimalkan teknologi itu. Ya, nanti jangan sampai misalkan kita beli Ferrari tapi jalannya di jalan makadam. Nah, ya sama saja dengan dokar kan begitu. Ya nggak bisa jalan. Itu Pak Usep. Ya. Kalau masukan saya, ya duduk bareng semuanya, disepakati dulu master plan-nya. Kita mau core utamanya apa? Misalkan database-nya. Core utamanya apa? Misalkan engine untuk aplikasinya. Core utamanya apa? Misalkan untuk operating system-nya. Ini harus disepakati dulu supaya kedepannya enak gitu. Kalau sudah ada kesepakatan, biasanya dibuat kebijakan. Oh, harus pakai ini tidak boleh ini itu. Nah, kalau seperti itu ada rambu-rambunya. Walaupun setiap unit mengembangkan sesuatu, pasti rujukannya sama dan nanti bisa dilakukan penggabungan saat akhir menjadi enterprise aplikasi yang luar biasa. Itu Pak Usep untuk saran saya. Ya. Terima kasih Pak Yunus. Boleh menambahkan sedikit Pak? Iya Pak Usep. Boleh. Jadi kalau di tempat kami itu sebenarnya data center itu sudah ada Pak. Jadi kebetulan pas rektor yang baru sekarang struktur itu berubah Pak. Dari kalau dulu data itu dikelola sama Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi. Tapi sekarang itu pindah ke Administrasi Umum dan Informasi. Jadi di tempat kami itu sebenarnya akhirnya akan jadi pusat data, Pak. Cuma karena perpindahan itu, memang tadi yang disarankan Pak Yunus, kami sudah mulai rutin mengadakan pertemuan lintas unit, Pak. Jadi kalau pengembang sistem sekarang dipegang oleh direktorat yang lain, datanya ada di tempat saya, terus yang bagian infrastruktur di tempat lain juga. Jadi kami itu sebenarnya kan sekarang dipaksa bekerja lintas unit. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Yunus tadi terkait dengan data center, mudah-mudahan Pak kami bisa mengelola secara baik data tersebut. Tapi ya itu dia, karena awal mulanya sistem itu sudah berkembang banyak, jadi kami kelihatannya interface itu tetap ada. Ya mudah-mudahan ke depan sih bisa berubah Pak Yunus sesuai dengan saran Bapak. Terima kasih Pak Yunus dan Pak Nanang. Iya, matur nuwun Pak Asep. Terima kasih kepada Pak Usep Mulyana dari ITB dan kepada narasumber. Untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan lain dari para peserta yang hadir di malam ini. Silahkan. Atau barangkali kalau tidak pertanyaan, hendak memberikan tanggapan, kami persilahkan. Bu Anon, tadi Bu Anon. Disebut-sebut terus sama Pak Yunus. Mana Bu Anon? Ya, atau barangkali Bu Anon berkenan untuk ikut menambahkan sharing pengalamannya, karena tadi Pak Yunus betul menyebutkan bahwa di UI itu sudah luar biasa katanya jumlahnya dibandingkan dengan di UNAIR. Bu Anon barangkali kalau menyimak. Halo. Pertanyaannya mana ya? Assalamualaikum. Atau diwakili sama Pak Bayu. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nanya. Ada Pak Bayu, barangkali Pak Bayu mau mewakili. Iya, atau Ibu. Pak Edi ini mau bicara, Pak Edi. Oh iya, Pak Bayu, Edi dulu, silakan, Bu. Pak Bayu. Silakan, Bu. Siapa Oh, dulu? Pak Edi dulu kata Pak Bayu katanya. IPB UI mengalah kepada IPB katanya. Ya, terima kasih Bu Anita. Ini sebenarnya tentang ini ya, tentang kita pilihan ya. Yang namanya itu memang pilihan tergantung dari kemampuan kita masing-masing. Nah, rata-rata kita masih menganggap yang paling efektif efisien itu kita pakai SIKD. Karena itu dibuat oleh Andri, yang kontennya kita udah yakini arahnya baik, benar. Cuman tinggal masalah hal-hal yang lain tadi seperti disampaikan oleh Pak Yunus, itu ada masalah belum mobile. Nah, kalau dari segi teknis IT mungkin Pak Yunus sudah mendalami SIKD. Mohon kira-kira menurut Pak Yunus
kalau akan kita gunakan SIKD, apa saja yang harus kita perbaiki, Pak Yunus? Kita bukan mencari kelemahan dari SIKD, tapi kita ingin mengembangkan SIKD, tetapi mungkin Pak Yunus sudah mengoprek lah gitu ya, membongkar SIKD. Kira-kira apa yang harus diperbaiki selain masalah mobile tadi, Pak, sehingga itu bisa digunakan karena kita anggap itu lebih efisien, karena kan itu kita gratis ya, tidak usah banyak biaya lagi membongkar dari awal. Kira-kira bagaimana Pak Yunus kalau ingin memperbaiki SIKD itu? Faktor atau hal-hal apa saja yang kira-kira perlu diperbaiki dari SIKD itu? Makasih Pak Yunus. Oke, baik Pak Edi. Terima kasih. Ini SIKD ini kan aplikasi kita bersama ya. Aplikasi kita bersama di LKPT, di mana aplikasi ini kan dilahirkan oleh Andri yang menjadi pembina kita. Ya. SIKD yang sekarang, yang versi web itu sudah bagus, ya sudah menarik begitu. Dan terakhir yang diimplementasikan di UNED kayaknya ya, di Jember itu sudah ada enkriptnya. Ya, jadi dia sudah ada tanda tangan digitalnya yang versi terakhir yang diimplementasikan di UNED. Ya. Tetapi untuk ke depan jika SIKD masih tetap seperti yang sekarang, ini bertahannya paling 5 tahun, 10 tahun begitu. Ya. SIKD harus dikembangkan ke arah interfacing inputnya, Pak Edi. Jadi kalau SIKD ini kan alangkah bagusnya misalkan nanti untuk proses scan itu langsung dari HP, difoto crack begitu langsung dikirim. Ini jadi luar biasa gitu. Kemudian kalau SIKD ini fungsinya untuk arsip aktif, maka sebaiknya ada fitur ke depan yang lintas unit. Misalkan UNER bisa berkirim ke ITB, UNER bisa berkirim ke IPB, berkirim surat. Nah, ini harus sudah dimulai. Ya, artinya si pengembang dari teman-teman Andri harus sudah memikirkan untuk saling menyapa supaya kebermanfaatan dari SIKD itu menjadi lebih optimal. Begitu. Nah, yang saya lihat belum ada di sana itu meet up. Ya, setiap kali kalau kita rakor SIKD kan pasti ketemu Pak Edi nih ya, dan dua kali ya, 2 kamar sama Pak Edi nih ya, untuk rakor SIKD. Ya, ini sepertinya nih ya, harusnya Andri mengagendakan meet up. Andri kan sudah menanam aplikasi itu di beberapa perguruan tinggi. Tentunya di perguruan tinggi tersebut sudah mengembangkan dan customable. Nah, dari customable yang optimal dan terbaik itu harusnya diambil dalam meetup, kemudian nanti dirilis SIKD yang terbaru. Sehingga dalam 1 tahun itu bisa minimal sekali versi begitu. Tahun depan naik lagi versinya, tambahan fiturnya tahun depan naik lagi begitu. Yeah. Kalau tidak seperti itu, maka lifetime-nya akan tertinggal, ya, akan ditinggal oleh pengguna. Apalagi ini Kemendikbud gencar-gencarnya menekan dengan SINDE, gitu. Kalau bagi perguruan tinggi PTNBH nggak ngefek karena nggak ada hubungannya sama Rimun, begitu. Tapi kalau perguruan tinggi yang non PTNBH nanti ditekan, Rimunnya nggak dikasih, ayo gimana kalau nggak mau pakai SINDE? Ya, nanti di sisi yang lain Andri bilang, wah kok nggak pakai SIKD, kenapa pakai SINDE? Nah, ini kan jadi sesuatu yang masalah nanti. Ya, di SINDE pun kemarin ketika saya coba sih kemarin di SINDE untuk bertanya begitu, sepertinya mereka power, artinya menggunakan teori kekuasaan. Ya, kalau nggak mau pakai, nggak bisa, harus pakai begitu. Ini SINDE. Ya, tapi kemarin di SINDE saya bilang terus terang, SINDE ataupun SIKD itu akan bagus kalau
diterapkan di perguruan tinggi atau institusi yang memang betul-betul belum punya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu sudah punya aplikasi dan sudah beranak pinak, ya konslet semua nanti kalau dipaksa. Gitu. Makanya jalan tengahnya apa? Ya seperti yang Pak Usep Mulyana tadi, ya harus buat API, sehingga saling menyapa antar aplikasi. Walaupun aplikasinya bervariasi, beragam, tetapi datanya bisa saling sinkron. Datanya bisa saling menyapa. Nah, ini tergantung nanti ya apakah Sinde mau membuka API ataupun SIKD juga mau membuka API-nya, sehingga nanti akan jadi luar biasa begitu. Kalau Sinde keunggulannya cuma satu, Pak Edi, bisa kirim lintas universitas dan ke Jakarta, kirim surat. Jadi UNER kirim surat ke ITB bisa, UNER kirim surat ke IPB bisa lewat Sinde. Ya, keunggulannya cuma itu ya. Dan juga sudah mobile. Sudah mobile Sinde. Sinde sudah mobile. Kalau SIKD keunggulannya memang memenuhi kaidah-kaidah kearsipan. Nah, ini kan serba repot kita ya. Di salah satu sisi ada Kemendikbud, di salah satu sisi ada ANRI. Nah, kalau Pak Sandi ITB paling nggak pakai SIKD dan nggak pakai Sinde, pakai sendiri malah ya. Itu Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Yunus. Ya, terima kasih Pak Yunus dan Pak Edi. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Bayu dari Universitas Indonesia untuk sharing. Barangkali tadi disebut-sebut bahwa Sekar UI itu sudah luar biasa katanya dalam pendataan secara digitalnya. Kami persilahkan Pak Bayu. Ini masih ya. Silakan Pak Bayu. Selamat malam Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Yunus. Tadi banyak sekali disebut gitu ya Universitas Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, mungkin Ibu Anon apa mau Ibu atau saya, Bu? Izin, Bu. Barangkali Ibu Anon tadi ini masih aktif. Mas Bayu masih aja. Aktif WA dengan saya sih. Mas Bayu aja. Baik Bu, izin ya Bu. Ya, silakan. Baik. Iya. Makasih Bu Anon. Ya, jadi tadi memang apa yang disampaikan Pak Yunus, memang UI sangat concern dengan pengelolaan arsip statis dengan ICA Atom, access to memory-nya, yang kemudian kami sebut sebagai Sekar. Dan sampai saat ini Sekar itu terus digunakan dan terus dikembangkan oleh Pak Wahid saat ini. Nah, tadi juga kami melihat roadmap pengembangan dari UNER gitu ya. Di situ ada repositori dan Sekar sudah mengimplementasikan itu. Jadi di dalam Sekar itu setiap unit kearsipan itu diberikan kewenangan untuk katakanlah mengupload dari dokumen-dokumen atau arsip statis yang dimiliki dan masih disimpan gitu ya di setiap fakultas. Jadi memang ada beberapa katakanlah arsip statis atau arsip vital yang kemudian memang masih disimpan di fakultas dan kami memintanya secara data. Jadi bukan fisik yang kemudian kami tekankan pertama kali, tetapi kami meminta data terlebih dahulu. Jadi kami membutuhkan data, kemudian di dalam Sekar itu kami bisa melihat bahwa fisik arsipnya itu ada di fakultas A, fakultas B, atau fakultas C, seperti itu. Ya itu yang bisa dibagikan tentang Sekar yang berbasis ICA Atom. Dan kemudian memang tadi perkembangan aplikasi kearsipan ini sangat cair, Bapak Ibu. Benar tadi
Pak Yunus juga menyampaikan ada SINDE. Nah, di UI untuk arsip aktif itu kami juga memiliki aplikasi yang namanya Andini. Dan kami memang coba berkomunikasi dengan pihak SINDE, betul. Apakah kemudian kami bisa berbagi API, berbagi API. Dan kemudian pun faktor pendukungnya adalah kami sama-sama menggunakan sertifikat tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. Jadi secara tanda tangan itu kami bisa langsung berjalan, tetapi kemudian masalahnya adalah API tersebut. Nah, kemudian kalau SIKD jujur memang di UI SIKD itu apa ya, kalau boleh dibilang memang belum terimplementasi dengan baik di UI. Seperti itu. Jadi ya memang banyak sih Bapak Ibu yang perlu diperbaiki dari aplikasi-aplikasi yang ada supaya nanti cita-citanya sih mulai dari arsip itu aktif sampai dengan arsip itu statis, kita punya semua datanya di dalam satu kesatuan seperti itu. Jadi rekod itu benar-benar memiliki konteks seperti itu. Mungkin Bu Anon boleh ditambahkan Bu, kalau ada yang kurang silakan Bu. Ya, barangkali Bu Anon, silakan Bu. Barangkali ada tambahan Bu Anon. Mau nambahin apa ya? Aduh, udah lupa banget deh. Record in contact Ibu. Jadi memang kalau lihat pengalaman yang di UI ini kan semuanya awalnya itu sejak dari awal memang sudah menggunakan ICA Atom itu sebetulnya, dan itu yang mengembangkan memang Pak Wahid. Kemudian tantangan-tantangan berikutnya adalah yang tadi yang disebut Mas Bayu, bahwa gimana sih caranya supaya perkembangan atau menggunakan atau memanfaatkan TI ini bisa berkembang, dan tujuannya adalah tadi yang digambarkan oleh Pak Yunus, itu menjadi sebuah, nanti ada big data. Jadi big data ini sebetulnya kalau kita lihat sama mungkin di perguruan tinggi yang lain juga, masing-masing unit atau masing-masing fakultas itu mengembangkan aplikasi-aplikasi sendiri yang kami menyebutnya di UI itu tim pengembang TI itu ada silo-silo sendiri, jadi nggak ketemu gitu loh ya untuk kebutuhan ini dan sebagainya. Nah kemudian memang harapannya sih tadi dari aktif sampai statis itu bisa terekam, dan itu menjadi sebuah arsip. Kalau digali atau dicari itu semua memori atau historis atau apapun yang kelihatan dari arsip itu sendiri dari awal sudah bisa dilihat gitu. Nah ini setelah itu perkembangan tentang TI di arsip UI, saya kebetulan dilalahnya sampai akhir Januari kalau nggak salah ya, awal Februari 2020 mengawal adanya Andieni ini. Andieni ini sebetulnya aplikasi naskah dinas Universitas Indonesia. Jadi kita mengembangkan itu dengan harapan semua unit ketika berkomunikasi itu bisa menggunakan Andieni ini, dan itu menjadi percepatan pemanfaatan teknologi informasi di seluruh lingkungan Universitas Indonesia, sehingga rekaman-rekaman yang ada di masing-masing unit itu bisa tercapai. Nah setelah itu pandemik ini saya tidak bisa cerita lagi, dan
apa namanya kelanjutannya seperti apa, tapi yang jelas saya mengawasi dengan Andieni ini harapannya bisa kepada bagaimana mengaitkannya atau langsung ada menjadi satu. Tadi kalau Pak Yunus mengatakan ada data center, mungkin Sekar inilah nanti harapannya dari saya itu adalah menjadi data center. Makanya Mas Bayu mungkin mengatakannya adalah record in context ya. Jadi kalau record in context itu sebetulnya semua deskripsi arsip statis itu arsip aktifnya itu akan terlihat secara kontekstual ya. Jadi konteksnya si arsip itu apa sih sebetulnya gitu loh. Jadi bukan hanya mendeskripsikan arsip statis bahwa apa namanya arsip statis itu hanya satu item, bukan seperti itu, tetapi dia akan terlihat bahwa administrative history dari sebuah universitas kabinet per kabinet, jadi per 5 tahunan biasanya itu akan terekam melalui harapannya loh ya, melalui Andieni sampai ke Sekar. Jadi di fakultas ketika ada pergantian dekan, nah, dekan ini pernah membuat kebijakan apa sesuai dengan kebijakannya rektor dan sebagainya. Itu konsep sebetulnya yang apa konteks dan konsep yang ingin kita bangun. Nah, ini saya dengar sih dari teman-teman di kantor arsip bahwa itu semua sekarang apa direktur keuangan pun sudah memberikan kepercayaan untuk mengembangkan sistem ini, kemudian membuat dokumen checklist tentang arsip keuangan yang ada di itu. Kemudian juga akan ini dengan SDM kalau nggak salah ya. Malah yang ke sini-sini saya tidak pernah terpantau lagi karena pandemik tadi, dan tentu teman-teman di kantor arsip yang lebih muda, yang lebih memahami semua tentang TI ini sepertinya udah lebih maju gitu loh ya. Kan kalau saya kan hanya membayangkan saja bahwa membangun sebuah sistem itu bisa yang diharapkan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yunus dengan strategi-strategi yang seperti itu gitu loh ya, langkah-langkah apa dan sebagainya. Mudah-mudahan sih ke depan Andieni dan Sekar ini bisa bersatu. Saya rasa itu ya Bu Anita, Mas Bayu, mudah-mudahan benar. Terima kasih. Terima kasih Bu Anon, sehat selalu, Amin. cantik selalu. Amin. Enggak, mungkin Nuhun, untuk Bu Anon, luar biasa. Sami nuhun, Pak Prof. Nandang. Mungkin untuk selanjutnya, barangkali masih ada yang ingin bertanya ini sebelum diakhiri, karena kita sampai jam berapa ini rencananya jam 9 ya biasanya ya. Barangkali Ya. satu pertanyaan lagi, kalau masih ada. Silahkan atau tanggapan. Ini ada Bu Anita di chat dari Bu Ida Nursanti. Ya. Silahkan Pak, langsung dijawab aja Pak. Ini Bu Ida Nursanti punya pemikiran SIKD dikolaborasikan dengan SIKS begitu. Sehingga pengelolaan arsip baik dinamis maupun statis itu hanya satu sistem. Ini secara pribadi Bu ya, secara pribadi ada SIKD, ada SIKS, dan ada ATOM, ya, Access to Memory. Ya. Kalau saya pribadi, daripada menggabungkan SIKD dengan SIKS, ya, lebih baik menggabungkan SIKS-nya dengan SIKD-nya dengan Access to Memory. Jadi sistem informasi kearsipan statis langsung menggunakan akses to memory. Itu jauh lebih kompleks, ya, karena nanti ujungnya akan bisa masuk ke JIKN.
Jadi JIKN itu basisnya access to memory. Kalau kita pakai SIKS, berarti nanti kita mentransfer lagi ke JIKN dengan menggunakan access to memory. Nah ini saya juga dulu sempat mau bertanya sih, tapi belum ada kesempatan. Mau bertanya ke teman-teman di ANRI, sebenarnya kenapa sih kok muncul SIKS begitu? Karena kan di SIKN-nya kan sudah menggunakan access to memory. Kenapa enggak langsung itu saja dipakai secara berbarengan gitu? Karena kalau pakai SIKS ini lokal. Tapi kalau pakai access to memory ini bisa mendunia. Artinya JIKN-nya ANRI juga bisa jalan dan juga kita bisa saling menyapa metadatanya dengan aplikasi access to memory yang ada di negara lain begitu. Karena SIKS secara struktur pasti nanti akan butuh interfacing, ya, sinkronisasi ketika mau dimasukkan ke access to memory. Itu Bu Ida. Terima kasih ya Pak. Ini yang saya tunggu-tunggu Pak. Saya sudah beberapa kali menyampaikan pertanyaan ini ke ANRI, ya, belum terjawab, sudah terjawab oleh Pak Yunus. Terima kasih. Tapi itu pendapat saya pribadi loh Bu. Nanti kata Pak Yunus. Tidak begini Pak, kita kan sharing kembali ini tadi sharing. Jadi apa yang kita miliki dan apa yang kita belum tahu dengan saling berbagi Pak, itu yang kami harapkan. Terima kasih. Nanti kita tinggal melihat, memang SKS itu saya lihat, dan itu juga belum matang ya. Aplikasi itu saya lihat hanya data berdasarkan DPA. Yang matang Sekar Bu, kalau pengen belajar. Sekar itu customable-nya bagus dari Atom ya. Dari Atom di custom dengan local wisdom-nya UI. Jadi Sekar. Fitur-fiturnya juga ke-UI-an sekali begitu. Sudah tidak mencerminkan Atom. Nah, ini. Baik, terima kasih informasinya Pak Yunus. Selamat malam. Sama-sama Bu Santi. Bu Anita, saya boleh ini aja apa? Silahkan Ibu, silahkan. Ini terkait sebetulnya kalau kita lihat memang pada saat pada saat kita mau mengembangkan sistem aplikasi yang terkait dengan arsip, itu sebetulnya jangan lupa bahwa arsip itu punya prinsip, itu aja. Prinsip-prinsip yang harus dianut oleh kearsipan itu apa? Karena kalau biasanya, mohon maaf, orang TI itu sebetulnya mudah banget gitu loh ya. Oh ini bisa dengan begini, oh ini bisa. Tapi kadang-kadang lupa dengan prinsip kearsipan ini. Di mana prinsip kearsipan itu kan ada dua sebetulnya. Apa sebetulnya? Provenance dan original order. Jadi walaupun kita menggunakan teknologi informasi, prinsip ini nggak boleh dihilangkan atau dilupakan. Sehingga pada saat kita mengembangkan sampai ada sistem kearsipan yang sifatnya statis, karena kalau kita lihat mungkin aplikasi yang tadi kita sebut SIKD dan SIKS itu memang sistem ini kan membedakan karena ada daur hidup arsip. Jadi ada daur hidup arsip pada saat dia aktif dan pada saat statis. Namun itu tidak nyambung antara bagaimana kalau arsip ini sudah dimusnahkan atau sudah ditransfer masuk ke SIKS. Ya kan? Nah, karena prinsip-prinsip tadi mungkin itu agak sulit akan dimasukkan di dalam SIKS ini. Jadi kalau kita mining atau kita buat kan yang namanya biasanya ada buku-buku atau guide atau ada di arsip statis itu namanya, yang sering dilakukan atau diterbitkan oleh Arsip Nasional, misalnya Guide to Document of siapa itu namanya, Muhammad Hatta misalnya, ya kan? Nah itu di sana tuh apa saja yang ada di
yang ada di dalam aplikasi itu. Nah, itu kalau kita sudah berpikir dari awal bahwa provenance dan original order, nah ini berarti kita sudah lebih mudah membuat aplikasi itu lebih lebih terlihat lah mappingnya ya. Makanya kami di UI itu selalu mengembangkan mengapa di masing-masing unit, di setiap unit pengolah atau fakultas ataupun unit apapun itu pasti kami cari sebetulnya mereka itu menciptakan arsip apa saja, kemudian mereka menyimpannya apa saja. Jadi ada bukan per item ya. Jadi kalau item atau per transaksi itu gampang banget. Katakanlah bikin database yang sederhana, kayak SIKD kan bikin database sederhana, masukin, di-scan, dan sebagainya. Tapi ini nanti sebetulnya siapa sih agensinya atau lembaganya atau unitnya, atau unit pengolahnya yang menciptakan itu siapa. Nah, kalau itu sudah tertata, sudah kelihatan tadi kalau orang TI sih mungkin tinggal memasukkan metadatanya apa saja yang ingin dikembangkan supaya semuanya jadi bersatu. Nah, ini prinsip-prinsip kearsipan ini jarang yang kemudian diperhatikan oleh pengembang sistem ini. Nah, pengembang sistem juga harus memahami prinsip-prinsip ini gitu loh. Karena kalau udah ada item, kalau dideskripsikan ya atau direket in konteksnya atau tadi in konteksnya ada item, ada file, ada series atau subseries, ada group, baru yang disebut tadi institutional repository atau university repository. Nah, itu akan terlihat. Nah, ini yang menyebabkan mengapa administratif history dari sebuah lembaga itu harus betul-betul tercatat dengan baik dalam aplikasi tadi atau metadata yang ada di aplikasi. Jadi bikin relationship-nya itu agak susah ya, agak susah dan sebagainya. Karena bagaimanapun arsip itu mempunyai keunikan sendiri di setiap instansi, di setiap lembaga, keunikan sendiri-sendiri, dan itu wewenang lembaga untuk mengembangkan uniknya lembaga yang bersangkutan. Mungkin itu yang yang bisa saya tambahkan ketika nanti agak sulit tadi ada untuk SIKD dan SIKS itu digabung jadi satu karena kalau saya lihat gitu loh ya, karena saya ikut pada tahun berapa ya itu ya, mungkin sekitar 2000-an lah ya, saya ikut memberikan masukan-masukan di dalam SIKS dan SIKD ini, tapi nggak bisa nyambung. Makanya tadi Bu Ida mengatakan kok ini nggak bisa nyambung gitu loh ya, karena memang disebutnya interface barangkali ya Pak Yunus ya, interface-nya itu nggak ketemu gitu loh ya antara ini. Barangkali itu yang jadi untuk untuk lembaga atau institusi yang ingin mengembangkan TI untuk memanfaatkan kelola arsip ini atau tata kelola arsip mungkin seperti yang digambarkan tadi oleh Pak Yunus. Jadi bicara antara unit itu perlu banget bicara ya. Jadi diskusi setiap unit itu punya apa saja, terus mereka bagaimana kelebihannya, kekurangannya, karena setiap sistem itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kita padukan, kemudian kita hubungkan dengan tadi jangan lupa bahwa arsip itu bukan hanya ngirim surat doang gitu loh ya, tapi kan antara ngirim surat ke pengajar, ngirim surat kepada tenaga tendik, ngirim surat ke Dikbud, ngirim surat ke Andri, itu kan semuanya harus tercatat. Belum nanti ada program studi mengembangkan kurikulum, lokakarya dan sebagainya. Itu kan surat itu hanya sebagian kecil sajalah dari arsip yang
tercipta atau dokumen yang tercipta ya. Nah, itu barangkali anyway Pak Yunus sudah memberikan strategi, sudah menggambarkan seperti itu. Jadi bagi lembaga yang ingin mengembangkan bisa dibuatkan langkah-langkah yang disampaikan tadi oleh Pak Yunus. Saya rasa itu. Terima kasih Bu Anita. Ya. Terima kasih Bu Anon, terima kasih Bu Ida, terima kasih Pak Yunus. Saya rasa untuk malam ini kita cukupkan sampai sini saja. Barangkali Pak Yunus berkenan kalau ada yang belum puas, barangkali nanti bisa dipuaskan lewat japri kepada Pak Yunus atau Bu Anon. Barangkali kalau tidak keberatan, ini pakar-pakar para sukunya. Dan mungkin sebagai katakanlah resume atau simpulan bahwa untuk di era digitalisasi ini terkait tata kelola arsip, kita memang memerlukan yang namanya strategi dan implementasi teknologi informasi selain dari hal-hal yang sifatnya sudah kita ketahui berupa anggaran, SDM, dokumen, ataupun peralatan. Kecerdasan dalam memilih software juga menjadi salah satu kunci untuk keberlangsungan dari pengembangan dan implementasi dari teknologi informasi yang akan diterapkan di suatu institusi atau organisasi. Oleh karena itu, perlu mencermati bahwa sebelum melangkah lebih jauh, setiap institusi harus duduk bersama untuk menyusun suatu informasi teknologi master plan yang disertai dengan informasi teknologi strategic planning. Sehingga nanti ke depan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola arsip ini menjadi betul-betul bermanfaat dan juga tidak melupakan kaidah-kaidah kearsipan seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu prinsip provenance dan original order. Demikian barangkali untuk malam ini kepada narasumber, kami ucapkan terima kasih banyak. Kepada para hadirin yang ikut hadir, kami ucapkan terima kasih banyak. Kepada Ibu Anon, Mbak Bayu, dan teman-teman yang lain di PAPTI yang sudah sharing juga kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan ada titipan dari panitia PAPTI, diharap untuk mengisi link sertifikat silahkan dilihat di chat grup malam ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bu Anita. Terima kasih Pak Yunus, Pak Anita, Bu Anon. Adi. Makasih Pak Yunus semuanya. Terima kasih Bu. Pak Yunus. Ketemu lagi 2 minggu. 2 minggu lagi, ya. 2 minggu lagi ya. Topiknya knowledge management. Nah, mantap. Nyambung. Terima kasih semuanya Pak Yunus, Pak Ade, dan seluruh teman-teman sekalian. Ya, sama-sama Pak Sandi. Atur nuhun, Pak Sudarma, nuhun. Pak Ade. Pak Yunus, saya kira lembaga tuh menurut saya cukup dengan orang-orang IT aja. Karena orang IT itu bisa menerjemahkan. Arsip Parisa dikamanakan Pak Sudarma? Tapi tidak semua orang IT bisa menerjemahkan Pak Sudarma. Kan ada leveling yang biasa-biasa, ada yang leveling. Itu sih hanya otoritas saja, Pak. Ya, betul. Dari kasih otoritas sudah jalan. Tapi bagaimana menerjemahkan bahasa manajemen ke dalam sebuah gerakan yang lebih cepat, yang tadi better, newer,
Cipernya itu udah orang-orang IT. Maka orang IT kalau suruh bicara tentang KRS tentang apa pasti tahu. Kan dia sudah membahasakannya ke IT yang tadi. Makanya Pak Yunus pasti semuanya tahu itu. Terima kasih. Saya baru lebih paham tadi, enak banget Pak Yunus. Semua. Kapan-kapan kita mau ini Pak Dharma ke Unpad untuk ini ULT. Oh iya. Iya, saya lihat tuh di belakangnya Pak Dharma kan bagus sekali itu. Oh, ruangannya bagus Pak. Bagus sekali. Insya Allah kita pakai apa istilahnya di kami SIAT ya. Sistem informasi administrasi terintegrasi. Kemarin kan rencananya 2020 ini ke sana, tapi COVID. Iya. Rencananya ke Unpad sama ke UPI itu untuk ULT. Kemarin ada kunjungan juga Pak ke ULT, kalau nggak salah dari Kemdikbud, dari Kominfo apa Kemdikbud itu. Cuma karena COVID. UPI Pak Yunus kabar guru ke Unpad ULT-nya. Dulu mendatangkan Iya, saya ke UPI-nya kan untuk nyamperin Pak Ade. kecuali itu. Ya, terima kasih banyak nih. Semoga itu besok juga untuk dengan IPB mungkin ketemu lagi Pak. Kami akan bahas lagi beasiswa lagi itu online lagi. Online. Ya. Mangga Pak Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini hostnya di Pak Sandi, Pak. Ya, di saya. Nah, Baik, terima kasih Pak Yunus sekali lagi, Pak Ade, semuanya yang sudah berpartisipasi. Terima kasih. Oh ya, Pak Yunus mungkin materinya nanti saya minta ya. Oh iya, siap, di-share. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus, Bapak Ibu yang lain.